Pada pagi hari tanggal 3 November, Rusia membuat kesalahan yang sangat fatal. Drone Ukraina menyerang dan merusak radar Rusia di platform gas Laut Hitam. Pasukan khusus elit, unit Espaniola yang terkenal, mengira mereka menemukan benteng terapung di Laut Hitam. Namun Presiden Zelensky sudah memberikan peringatannya. Tidak ada aset Rusia di perairan Ukraina yang aman. Video yang disediakan oleh dinas tersebut tampak menunjukkan setidaknya 1 dan mungkin 2 serangan drone pada kaki jack-up sebuah platform. Pembalasan terjadi secara instan dan tepat sasaran saat Ukraina menegaskan sebuah kebenaran baru yang menghancurkan. Dominasi Rusia di Laut Hitam resmi berakhir. Mari kita bahas serangan mengejutkan ini, bagaimana pasukan Putin lengah, dan mengapa momen ini dapat mengubah peperangan laut di masa depan. Menariknya, ada satu teknologi yang membuat serangan ini menjadi mungkin, dan teknologi ini menjanjikan untuk merevolusi perang ini. Percayalah, ini tidak seperti yang kamu bayangkan. Mari mulai dari awal dan jawab pertanyaan utama, apa yang sebenarnya terjadi? Pagi 3 November, Ukraina menyerang rig Savage. Itu bagian dari Menara Boyko, sekumpulan rig gas lepas pantai yang direbut Rusia dari Ukraina saat aneksasi Crimea 2014. Selama bertahun-tahun, mereka tampak seperti platform industri, namun setelah invasi 2022 Rusia mengubahnya jadi pos militer. Mereka menjadi pusat pengawasan dengan radar, alat penyadap sinyal, dan pertahanan anti udara. Mengapung di laut, mereka menjadi mata dan telinga Rusia memantau Ukraina dan mengarahkan serangan secara efisien. Rig Savage khususnya sangat menonjol. Berlokasi di barat laut Crimea, di tengah antara semenanjung yang diduduki dan Odessa, tempat ini sangat bernilai strategis dan simbolis. Secara taktis, ini memberi Rusia peringatan dini atas sebagian besar barat laut Laut Hitam. Itu secara simbolis menandai seberapa jauh jangkauan Moskow ke perairan Ukraina. Rig ini adalah platform jack-up yang bisa terangkat di atas ombak, memiliki helipad untuk helikopter 12 ton, dan menampung hingga 60 orang. Namun hari itu, rig menampung sesuatu yang lebih berbahaya. Di atasnya ada detasemen, elit Brigade Pengintaian dan Sabotase ke-88 Rusia, dikenal sebagai Espaniola. Bagi para komandan Rusia, tempat itu terasa seperti benteng. Namun bagi para perencana Ukraina, tempat itu terlihat sangat berbeda. Pos terdepan ini rentan, terisolasi, dan jauh dari bantuan. Intelijen Ukraina telah memantau selama berbulan-bulan. Mereka mengamati ritme, pasokan, pergantian penjaga, dan aktivitas radar. Kemudian muncul perubahan baru. Pasukan khusus Rusia bukan sekadar personel angkatan laut biasa. Berdasarkan sumber militer Ukraina dan intelijen terbuka, unit elit tersebut berasal dari Espaniola, unit yang dibentuk oleh ultras sepak bola radikal. Didirikan tahun 2014 saat pertempuran Donbas, brigade ini menjadi perusahaan militer swasta pada 2023 dengan dukungan Partai Rusia Bersatu Putin. Mereka ahli operasi maritim, pengintaian, dan serangan drone dengan 550 anggota termasuk 100 operator drone kamikaze. Kehadiran mereka di Savage menunjukkan Rusia sangat menghargai rig itu. Itu juga mengungkapkan apa yang paling ditakuti Ukraina, yaitu serangan presisi dari rig yang akan melewati pertahanan mereka dan menghantam mereka di tempat yang paling mereka anggap aman. Intel juga menemukan kru peluncur rudal anti-tank di sana yang siap menargetkan aset pesisir Ukraina. Karena itu, Ukraina harus bertindak. Saat operasi dimulai, tidak ada peluncuran rudal dramatis. Dimulai dengan keheningan, beberapa titik samar di radar, rendah di air, terlalu kecil untuk dikenali. Saat sensor Rusia mendeteksi pergerakan, drone-drone itu sudah mendekat. Pengintaian Ukraina memastikan tiap detailnya. Beberapa jam sebelumnya, posisi pasukan, antena, dan menara komunikasi dipetakan hingga satuan meter. Serangan dimulai. Angkatan Laut Ukraina merilis rekaman yang menunjukkan serangan berlangsung jelas dan bertahap. Serangan diawali kapal permukaan tak berawak meluncur tenang di atas air, nyaris tak mengusik ombak dari geladaknya. Drone kamikaze kecil dengan tampilan orang pertama diterbangkan. Drone-drone ini bergerak cepat di dekat permukaan, menyelinap di bawah radar dan menghindari tembakan pasukan Rusia di anjungan. Salah satu drone menyenggol tepi helipad, memicu ledakan api. Tak lama kemudian,
drone lain menabrak kaki penyangga anjungan. Benturan memicu ledakan kedua, diduga dari amunisi atau bahan bakar yang disimpan. Bola api meledak, memancarkan cahaya mendadak di sepanjang cakrawala. Ledakan itu menghantam dek bawah, membengkokkan baja dan mengguncang seluruh struktur. Api dengan cepat merambat, melahap rangka anjungan dan membakar perlengkapan pengawasannya saat piringan radar melengkung karena panas. Asap membumbung ke atas saat platform mulai miring, helipadnya melengkung ke arah langit. Di bawah, ombak menghantam puing-puing yang kini setengah tenggelam dan terbakar. Namun singkatnya, misi ini berhasil. Seperti yang sudah kita harapkan dalam perang ini, pesan dari Kiev disampaikan dengan hati-hati. Hanya sebuah pernyataan singkat. Pusat pengintaian musuh berhasil dinetralkan. Unit pasukan khusus elit dan kru anti-tank guided missile berhasil dihancurkan tanpa sorak atau dramatisasi. Itu adalah operasi yang terencana dan presisi dan memang dimaksudkan untuk mengirim pesan bukan hanya kepada Rusia, tetapi juga kepada setiap pengamat yang menyaksikan perang ini berlangsung. Sementara itu, reaksi Moskow berbicara sendiri. Awalnya media pemerintah diam, lalu mengalihkan isu. Kementerian Pertahanan klaim kapal Ukraina dijatuhkan drone Lancet, namun gunakan rekaman lama untuk memutarbalikkan fakta jadi seolah kemenangan. Media independen Rusia menyebut korban di pasukan Espanyola, namun diamnya Kremlin lebih berarti daripada penyangkalan resminya. Tak ada angka dirilis, tapi serangan itu memusnahkan detasmen, puluhan ultras yang jadi operator lenyap seketika. Secara taktis, dampaknya sangat parah. Rig tersebut telah mengirimkan data pengawasan ke unit Rusia yang menjaga Crimea. Penghancurannya menciptakan titik buta di jalur pelayaran utama dan rute pesisir, tepat di area yang Ukraina coba buka kembali. Savage hancur, kru rudal anti-tank, Rusia kehilangan pos, tekanan pada pertahanan Odessa menurun. Implikasinya sangat besar. Serangan itu meruntuhkan ilusi bahwa Rusia tak terkalahkan di Laut Hitam. Yang dulu jadi benteng tak terlihat, kini berubah jadi beban terbakar dan pelajaran berharga. Hal itu menantang anggapan Rusia bisa menguasai laut hanya lewat jarak dan intimidasi. Unit elit Espanyola mengira mereka pelopor sabotase maritim. Mereka salah. Sebaliknya, Ukraina menunjukkan kepada mereka bagaimana cara yang sebenarnya. Ini bukan kejadian satu kali saja. Serangan ke Savage adalah yang keempat di Menara Boyko sejak 2022 secara bertahap melemahkan pengaruh Moskow. Ini bagian dari strategi besar Ukraina, mengidentifikasi dan menghilangkan titik kuat Rusia yang memperluas jangkauan Moskow di luar garis pantai. Setiap radar, depot, dan kapal Rusia yang hancur makin mengikis rasa kendali Rusia. Para perencana Ukraina tidak menyebutnya sebagai balas dendam, mereka menyebutnya sebagai evolusi. Negara mereka telah bergerak dari mempertahankan garis pantai menjadi mendefinisikan ulang aturan peperangan laut. Pesannya jelas. Laut Hitam kini bukan milik armada terbesar, melainkan milik yang paling cepat belajar. Tahun ini, pihak yang cepat belajar sudah meraih beberapa kemenangan. Drone-drone Ukraina telah menenggelamkan atau merusak lebih dari 30 kapal Rusia sejak tahun 2022 menurut data sumber terbuka, memaksa armada Rusia mundur ke arah timur menuju Novorossiysk. Namun, masih ada satu pertanyaan. Bagaimana Ukraina bisa melakukan ini? Rig Savage berada hampir 40 km dari pantai, jauh di perairan yang diperebutkan. Sistem rudal konvensional tak bisa menjangkaunya tanpa memicu radar Rusia mengerahkan pesawat pencegat dan meningkatkan eskalasi. Ini bukan tembakan keberuntungan, tapi sesuatu yang berbeda. Bintang aksi ini adalah drone laut, kapal permukaan tanpa awak yang dibuat untuk presisi, kecepatan, dan efisiensi tinggi, bukan sekadar pamer. Drone-drone ini bukan hanya alat, tapi strategi nyata yang mematikan, berprofil rendah, dan sangat adaptif. Mereka telah mengubah peperangan maritim menjadi permainan sudut, algoritma, dan waktu. Savage bukan hanya serangan, tapi demonstrasi. Program drone laut Ukraina bermula saat krisis. Tahun 2022, Angkatan Laut Rusia menguasai Laut Hitam tanpa perlawanan karena Ukraina tak punya armada tersisa. Meski jumlah kapal kurang, mereka menutupi dengan kecerdikan. Menghadapi situasi sulit, insinyur dan ahli taktik Ukraina mulai berimprovisasi. Prototip awal sederhana, memakai perahu nelayan, jet ski,
dan kapal sipil kecil yang dimodifikasi untuk membawa bahan peledak. Mereka lambat dan terbuka, tapi berhasil. Serangan sukses memunculkan taktik baru. Kegagalan jadi pelajaran. Setiap iterasi membuat desain semakin baik. Pada 2023, kemampuan drone laut Ukraina meningkat pesat. Awalnya hanya solusi cepat di medan perang, kini berubah jadi sesuatu yang ramping, cerdas, dan mematikan. Tahun itu, 2 drone mulai digunakan di laut. Magura V5 dan Sea Baby. Keduanya cepat, dipandu Global Positioning System dan dibuat untuk menembus pertahanan Rusia, tapi keunggulannya berbeda. Magoda V5 adalah serba bisa. Dirancang oleh intelijen militer Ukraina, ukurannya 55 meter panjang dan 15 meter lebar. Kapal ini melaju setengah meter di atas air sehingga hampir tak terdeteksi radar. Beratnya sekitar 11 ton saat penuh. Kapal ini berlayar. 22 knot mampu, 42 knot pada kecepatan penuh dengan jangkauan 833 km. Itu sudah cukup untuk menjangkau jauh ke dalam perairan musuh. Muatannya sangat serius, hingga 320 kg bahan peledak. Kekuatan tembak itu mampu menghancurkan kapal perang, dan itu benar-benar terjadi. Drone Magoda dipakai menghancurkan kapal patroli Rusia, seperti Sergei Kotov yang bernilai puluhan juta. Setiap $250.000 tampak mahal, hingga Anda tahu drone itu dapat menghancurkan kapal yang nilainya 200 kali lipat lebih besar. Sea Baby buatan Dinas Keamanan Ukraina lebih berat, daya hantam kuat, dan jaraknya lebih jauh. Drone ini mampu membawa 850 kg bahan peledak dan menempuh lebih dari 1000 km. Drone ini digunakan dalam misi berisiko tinggi, termasuk serangan ke jembatan Crimea. Beberapa versi dapat meluncurkan drone first person view kecil saat bertugas, mengubah satu serangan jadi serangan kawanan. Sea Baby bukan sekadar senjata, tapi juga pesan. Ini menunjukkan kemajuan teknologi Ukraina dan bagaimana desain cerdas mengalahkan pola pikir militer lama. Magoda dan Sea Baby bersama mengubah aturan di Laut Hitam. Mereka membuktikan bahwa mesin-mesin kecil yang dipandu oleh strategi cerdas bisa memberikan dampak jauh lebih besar dari yang diperkirakan. Ukraina tak hanya membuat drone, tapi juga menciptakan bentuk peperangan baru. Tiap tahun membawa perbaikan, dan saat 2025 tiba, insinyur Ukraina mengubah improvisasi menjadi program senjata matang. Semuanya sudah ditingkatkan, termasuk Sea Baby, dengan jangkauan hingga 1.500 km, muatan gandanya menjadi 2.000 kg. Dan ini mengubahnya menjadi mesin jarak jauh untuk menghantam Sevastopol dari kejauhan. Namun, Savas memakai Magura V5 dengan pengaturan hibrida. Drone induk mendekat, melepas kawanan drone kamikaze first person view untuk menyerang pertahanan, lalu melakukan serangan bunuh diri. Rekaman online terbaru memperlihatkan drone laut meluncur dan melepas drone pengintai udara sebagai umpan. Lalu terjun terakhir. Mesin-mesin ini beroperasi seperti hantu. Mereka bergerak diam-diam dalam gelap, mendekati target tanpa terdeteksi. Serangan terhadap rig baru-baru ini kemungkinan besar hasil serangan terkoordinasi seperti ini. Mesin-mesin bekerja secara bersamaan untuk melaksanakan misi yang mustahil dilakukan oleh kru manusia tanpa risiko yang sangat besar. Keberadaan drone-drone ini sangat penting. Drone laut jauh lebih murah dari kapal perang, namun bisa mengancam infrastruktur mahal, pasukan elit, dan aset angkatan laut. Hal ini memaksa angkatan laut Rusia terus menyesuaikan pertahanan mereka. Pangkalan fort kini tak aman, konvoi pasokan pun tertunda atau dialihkan. Kapal perang jarang meninggalkan Novorossiysk tanpa pengawalan ketat. Selain tekanan logistik, ada dampak psikologis yang lebih mendalam. Armada yang dulu percaya diri kini ragu, dihantui ancaman yang tak sepenuhnya terdeteksi atau dinetralisir. Namun perubahan aturan ada konsekuensinya. Drone laut Ukraina telah memperlihatkan kerentanan Rusia, dan penghinaan itu menuntut sebuah respons. Moskow tetap diam selama 5 hari penuh, cukup lama untuk asap mereda dan rekaman itu menyebar. Pada malam 8 November, keheningan pecah dengan salah satu serangan drone dan rudal terbesar selama perang ini.
Langit di atas Ukraina dipenuhi dengan lebih dari 450 drone dan 45 rudal, semuanya diarahkan ke pembangkit listrik, gardu induk, dan jalur gas. Rusia tidak menjawab dengan kata-kata, Rusia menjawab dengan kegelapan. Saat matahari terbit, jutaan rumah di Ukraina gelap, pompa air mati, rumah sakit pakai generator cadangan. Di Zaporizhia, pecahan peluru menembus apartemen, melukai puluhan orang dan menewaskan 15, termasuk 5 anak. Musim dingin datang lebih awal, dan Rusia memastikan itu terasa menyakitkan. Angkatan Laut Ukraina merangkumnya dalam satu kalimat. Pagi berikutnya, Rusia menyerang jaringan listrik setelah Ukraina membutakan mata mereka di Laut Hitam. Hancurkan rig mereka, dan mereka akan menghancurkan jaringan musim dinginmu. Menukar satu rig dengan setengah daya listrik negara adalah matematika baru dalam perang ini. Ukraina keluarkan 1/4 juta untuk drone dan hancurkan pusat pengawasan. Rusia habiskan jutaan untuk rudal dan berharap cuaca dingin menyelesaikan sisanya. Satu pihak belajar, yang lain menyerang. Satu hal sudah jelas. Di Laut Hitam, Rusia semakin kehilangan kendali dan Ukraina memanfaatkannya. Serangan terhadap rig itu bukanlah peristiwa tunggal, itu adalah bagian dari kampanye yang lebih luas. Transformasi yang panjang dan disengaja dari sebuah wilayah yang dulunya didominasi oleh kekuatan Rusia menjadi ajang pembuktian bagi inovasi, ketahanan, dan perang asimetris Ukraina. Pada 2022 Laut Hitam jadi arena Rusia. Armada mereka beroperasi bebas, meluncurkan serangan rudal dari Crimea, memblokade pelabuhan Ukraina, dan menantang komunitas internasional. Sevastopol adalah benteng terapung, simbol dominasi angkatan laut. Selama berbulan-bulan, akses Ukraina ke garis pantainya sendiri lebih merupakan harapan daripada kenyataan. Lalu datanglah titik balik. Suatu pagi, ilusi ketangguhan Rusia runtuh. Ukraina menembakkan rudal Neptunus dengan presisi tinggi, dan Moskva, kapal andalan Rusia, tenggelam ke dasar laut, membawa serta 40 pelaut. Setelah kehilangan Moskva, Ukraina segera beralih ke sistem tanpa awak yang kecil dan gesit. Senjata seperti drone laut, artileri pantai, dan rudal presisi mulai menentukan ritme pertempuran. Alat-alat ini menciptakan ancaman berlapis yang memaksa kapal Rusia mundur ke posisi lebih aman. Pelabuhan yang dulu sibuk logistik Rusia kini jadi zona waspada. Rute pasokan dialihkan, operasi tertunda, dan pangkalan diperkuat. Namun setiap penyesuaian selalu ada harganya. Setiap langkah ke arah timur, menuju Novorossiysk, atau lebih jauh ke dalam Laut Azov, mempersempit ruang di mana Rusia bisa dengan aman menunjukkan kekuatannya. Transformasi ini dipicu perangkat keras, pemikiran berani, dan eksperimen tanpa henti. Serangan Ukraina ke jembatan Crimea, depot bahan bakar, dan platform lepas pantai menunjukkan doktrin baru. Tak ada target yang terlalu jauh, kuat atau simbolis untuk diserang. Bahkan unit elit seperti Espanyola yang dulu tak tersentuh, kini beroperasi di bawah ancaman terus-menerus dari sistem yang sulit mereka deteksi atau tangkal. Detasmen Angkatan Laut Brigade. Usai serangan Chusov Yad musim panas 2025 mengira Savas aman untuk penempatan ulang. Namun ternyata tidak. Implikasinya besar secara strategis. Dominasi maritim Rusia kini terpecah. Kemampuannya mendukung operasi darat, mengendalikan jalur perdagangan, atau memperkuat blokade terbatas. Kendali Ukraina atas jalur laut memungkinkan ekspor gandum kembali normal pada 2024 sampai 2025. Ukraina mengirimkan 294 juta ton jagung dan 185 juta ton gandum, jumlah ketiga tertinggi dalam catatan. Lewat koridor di perairan Rumania dan Bulgaria yang aman dari intersepsi Rusia, pengiriman komersial kini berjalan dengan pengawalan Ukraina. Lebih dari 1.000 kapal telah diizinkan berlayar. Sejak koridor diaktifkan lagi, narasinya berubah. Laut itu tak lagi jadi jalur satu arah bagi kekuatan Rusia. Laut itu telah menjadi ruang yang diperebutkan, tidak stabil, dan tidak dapat diprediksi. Selain faktor taktis dan psikologis, Laut Hitam menjadi panggung geopolitik global. NATO memantau gerakan, Turki kendalikan selat. Dunia menyaksikan negara kecil yang kalah senjata menantang negara adidaya dengan kreativitas dan ketepatan. Keberhasilan Ukraina di sini bukan hanya militer, tapi juga simbolis.
Ini menunjukkan kecerdasan, adaptasi, dan inovasi teknologi bisa menetralkan kekuatan brutal. Ini peringatan bagi negara yang mengira ukuran menjamin kendali. Anggaran Angkatan Laut Amerika Serikat tahun 2025 sekarang mengalokasikan 12 miliar dolar untuk kawanan drone yang terinspirasi dari pelajaran di Laut Hitam. Bahkan Tiongkok sekarang juga meluncurkan varian pembunuh kapal induk. Singkatnya, dampaknya berskala global. Seiring perang berlanjut, satu hal menjadi tak terbantahkan. Laut itu sendiri telah berubah. Laut itu tidak lagi menjadi koridor kendali Rusia. Laut itu menjadi tempat uji taktik baru, pembuktian sistem tak berawak, dan laboratorium kemenangan Ukraina. Setiap serangan yang berhasil pada rig, kapal perang, atau pusat logistik menegaskan satu kebenaran yang menghancurkan bagi Moskwa. Laut Hitam kini tak sepenuhnya mereka kuasai. Pada akhirnya, rig, serangan, laut, drone, dan kampanye yang lebih luas bukanlah insiden yang terpisah. Semuanya adalah benang-benang yang terjalin dalam gelombang besar perlawanan, adaptasi, dan penyesuaian strategi. Ukraina telah membuat Laut Hitam jadi area di mana Rusia tak bisa lagi bertindak bebas. Laut Hitam masih berbahaya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun, laut itu tidak lagi sunyi berkat Ukraina. Terima kasih sudah menonton.